Siap. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang proses difusi dan osmosis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Natania Aurelia, absen 12 sebagai moderator, dan teman saya Febrian Chandra Kurniawan, absen 15 sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Ristianti Melia Putri dari absen 32 sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Febrian Alia, absen 16 sebagai penyaji kedua. Saya Isabel Sierra Lopez dari absen 12 sebagai penyaji kedua. Dan saya Zilviana dari absen 19. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Kak Febrian. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang hasil pengamatan percobaan pertama, yaitu melarutkan pewarna ke dalam air. Yang pertama, gelas pertama diisi dengan air yang sama dengan gelas kedua. Gelas pertama ditetesi 3 tetes pewarna makanan, lalu diaduk. Untuk melakukan pewarna makanan tersebut membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Untuk gelas kedua sama, diteteskan 3 tetes pewarna makanan. Gelas kedua tidak diaduk, dan setelah ditunggu selama 5 menit, pewarna makanan tidak terlalu secara merata. Itu adalah penyampaian hasil pengamatan percobaan pertama. Untuk percobaan kedua, yaitu pengamatan tentang kentang yang dimasukkan ke dalam air, di mana yang satunya terdapat larutan garam di dalam kentang, dan yang satunya larutan garam tersebut berada di luarnya. Yang pertama, kentang A, ketinggian atau ketinggian air atau larutan garam dalam kentang. Pada tahap awal, air berada pada 2,5 cm. Untuk 10 menit kemudian, air masih sama 2,5 cm. 40 menit kemudian, air berada pada ketinggian 2,4 cm. Setelah 50 menit, tahapan terakhir berada pada 2,4 cm. Selisih volume awal dan akhir yaitu 2,4 kurangi 2,5 sama dengan minus 0,1. Untuk yang kedua, kentang B berisi air yang direndam dalam larutan garam. Ketinggian mula-mula yaitu 3 cm. Yang 10 menit kemudian masih sama 3 cm. 40 menit kemudian berubah menjadi 3,1 cm. Untuk 50 menit terakhir 3,3 cm. Selisih volume awal dan akhir yaitu 3,3 dikurangi 3 sama dengan 0,3 cm. Dan berikut adalah grafik kentang A, di mana mengalami penyusutan jadi menurun. Untuk grafik kentang B, karena mengalami penambahan, jadi grafiknya naik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Berdasarkan hasil pengamatan, volume larutan atau air dari kentang manakah yang mengalami penyusutan dan larutan dari kentang mana yang mengalami penghambatan volume? Jelaskan kenapa bisa terjadi demikian. Larutan yang mengalami penyusutan adalah kentang A, yaitu yang berisi larutan garam yang direndam air. Karena hipertonis masuk ke hipotonis, yang mengalami penambahan volume adalah kantong B yang berisi air yang direndam dalam larutan garam. Karena hipotonis berpindah ke hipertonis. Lalu untuk kesimpulannya adalah kentang yang direndam dalam larutan
lebih besar sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan berat kentang berkurang atau yang disebut hipertonis. Sebaliknya, kentang yang direndam dalam air biasa mengalami difusi, di mana kandungan air yang ada di luar kentang lebih besar sehingga air cenderung masuk dan menyebabkan berat kentang bertambah atau disebut dengan hipotonis. Yang terakhir, difusi adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dan bagian berkonsentrasi tinggi, ia bagian yang berkonsentrasi rendah. Penjelasan materi dari saya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi yaitu membuat manisan. Pengertian manisan. Manisan adalah buah-buahan yang direndam dalam waktu 15 tahun beberapa menit. Manisan biasanya dimakan sebagai hidangan pelengkap untuk merangsang nafsu makan. Teknik membuat manisan merupakan salah satu cara mengawetkan makanan yang sudah diterapkan sejak dahulu kala. Alat dan bahan: salut, pisau, 2 baskom, 2 manisan, 4 sendok, 5 panci, 6 kolom, 1 mangga muda, 2 garam, 3 gula, 4 air. Selanjutnya yaitu manfaat manisan. Menangkal radikal bebas, melancarkan pencernaan, meningkatkan imun tubuh, memelihara kesehatan hati dan menambah energi. Yang kedua yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul larut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih ketat atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Selanjutnya yaitu Dan ini hasil manisan. berikut adalah penayangan hasil manisan kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Kak. Sangat jelas sekali. Cukup, Kak, mau makan dulu. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.